Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destari Rizky Wahyuni, NIM 12050122464. Kelas DIV-D dan jurusan Teknik Informatika, kuliah di UIN Suskaryo. Di sini saya akan menjelaskan cara penyederhanaan aljabar boolean. Mari simak video berikut. Sebelum saya memulai video ini, saya akan menjelaskan pengertian aljabar boolean itu apa. Pengertian aljabar boolean itu, aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Dalam matematika dan ilmu komputer, aljabar boolean adalah struktur aljabar yang mencakup intisari operasi logika AND, OR, NOR, dan NaN, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Penamaan aljabar boolean sendiri berasal dari nama seorang matematikawan asal Inggris bernama George Boole. Dialah yang pertama kali mendefinisikan istilah itu sebagai bagian dari sistem logika pada pertengahan abad ke-19. Operasi dasar atau simbol yang digunakan pada aljabar boolean. Yang pertama ada penjumlahan logika atau OR dengan simbol operasi, tanda plus atau tanda tambah. Yang kedua ini ada perkalian logika atau AND dengan simbol operasi tanda titik atau tanpa tanda sama sekali. Itu adalah yang AND. Terus yang ketiga ada komplementasi atau NOT atau inversi dengan simbol operasi tanda garis di atas variabel, atau bisa juga pakai tanda kayak kutip satu di atas. Cara bacanya bisa dengan aksen atau bar. Aljabar boolean adalah sistem aljabar himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan-aturan ekuivalen logis. Boolean pada kenyataan merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika atau bahasa pemrograman komputer. Selanjutnya kita masuk di hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Berikut ini adalah hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada komutatif. Hukum komutatif itu menjelaskan bahwa penukaran atau perubahan urutan variabel input atau sinyal masukan sama sekali tidak mempengaruhi variabel output suatu rangkaian logika. Contoh hukum aljabar booleannya A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Baiklah, di sini saya akan kasih contoh komutatifnya. Yang pertama ada perkalian. Perkalian itu adalah gerbang logika AND. Jadi di sini ada X and Y sama dengan Y and X. Kenapa kok bisa beda? Yang tadi A, yang ini kok X dan Y. Yang tadi itu kan A dan B. Itu kita sama aja dengan yang A dan B tadi, cuma beda di huruf aja. Selanjutnya ada penjumlahan. Penjumlahan ini adalah gerbang logika OR. Di sini ada contohnya X OR Y sama dengan Y OR X. Dan di penjumlahan atau gerbang logika OR ini, hurufnya tergantung soal juga, sama dengan kayak perkalian tadi dengan gerbang logika N tadi. Ini adalah catatan untuk hukum komutatif. Pada penjumlahan dan perkalian kita dapat menukarkan posisi variabel, atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Baiklah, ini adalah untuk pembuktian hukum komutatif itu. Kenapa bisa hasilnya A OR B sama dengan B OR A. Di sini saya ada buat tabel A sama B, A OR B sama B OR A. Yang pertama, false or false itu hasilnya false, dan false
or true hasilnya true, true or false hasilnya true, true or true hasilnya true. Jadi terbukti A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya kita lihat yang N. False and false hasilnya false, false and true hasilnya false, true and false hasilnya false, true and true hasilnya true. Jadi terbukti ya A kali B sama dengan B kali A. Selanjutnya ada hukum asosiatif menjelaskan bahwa perubahan urutan penyelesaian pada variabel tidak akan mempengaruhi variabel output satu kalimat logika. Nah, di atasnya ada contoh yang hurufnya bentuk dalam A dan B dan C. Hukum asosiatif ini dia ada bentuknya seperti pengelompokan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh asosiatif yang kedua, perkalian, yaitu gerbang logika N. Cuma beda di huruf doang. Di sini ada W, X, dan Y. Kalau N tadi ada A, B, dan C. Selanjutnya ada penjumlahan gerbang logika OR. Di sini hurufnya ada W, X, sama Y. Yang tadi A, B, dan C. Cuma beda di huruf juga. Di sini ada catatan asosiatif. Pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya tetap akan sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah mengingat yang mana yang akan dihitung terlebih dahulu. Jadi, tanda kurung yang contoh tadi itu gunanya hanya untuk mengingat mana yang dihitung terlebih dahulu. Ini adalah pembuktian untuk hukum asosiatif. Selanjutnya ada hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel input pada operasi aljabar boolean dapat disebarkan tempatnya tanpa mengubah variabel hasil dari suatu rangkaian logika. Ini adalah pembuktian untuk hukum distributif. Dan ini adalah contoh hukum yang lainnya. Ada hukum absorpsi, itu hukum penghilang, dan ada hukum kombinasi, ada hukum konsensus. Selanjutnya ada teori double inversion. Teori double inversion ini ada A aksen atau A bar. Ada dua barnya, jadi hasilnya sama dengan A. Dan ini adalah hukum De Morgan. Dalam logika proposisional dan aljabar boolean, hukum De Morgan adalah sepasang aturan transformasi yang keduanya merupakan aturan inferensi yang valid. Berikut ini adalah pembuktian hukum De Morgan. A false dijadikan dengan A not, maka hasilnya true. Jika B false dijadikan not, maka hasilnya true. Selanjutnya kita lihat di A tambah B itu adalah OR. Nah, di sini ada false sama false, maka hasilnya false. Jika dinotkan yang false tadi, maka dia hasilnya menjadi true. Selanjutnya kita lihat yang di sebelahnya ada A not and B not. Ini cara kerjanya yaitu kita lihat A not tadi itu true dan B not tadi true. True and true hasilnya true. Jadi udah terbukti ya hukum De Morgan yang A and B not sama dengan A not or B not. Untuk yang di sebelahnya juga sama caranya dengan yang saya kasih tunjuk tadi. Selanjutnya kita lihat yang keenam adalah hukum identitas. Di sini ada A or false sama dengan A. Jadi A yang ini kita buat jadi true. Jadi true or false sama dengan true. Dan yang gerbang N ada A and true sama dengan A. Yang A ini kita jadikan false. False and true sama dengan false.
Berikut ini adalah hukum 0 atau 1. Jika 0 komplement sama dengan 1 dan 1 komplement sama dengan 0. Berikut ini adalah aturan-aturan aljabar boolean. Berikut ini adalah contoh soal untuk menyelesaikan aljabar boolean. Jadi di soalan itu ada Y sama dengan A, B, C, not D. Cara menyelesaikannya yaitu kita lihat yang A yang pertama dengan A yang kedua. Apakah sama dengan yang A pertama? Ternyata tidak, karena dia A kedua tuh ada not. Jadi kita silang. Tujuan ada silangnya biar kita lebih paham untuk menyelesaikan soalnya. Next kita tengok A yang ketiga. A yang ketiga ini tidak memiliki not, jadi sama dengan A yang ke-1. Selanjutnya kita tengok A yang keempat juga tidak memiliki not, jadi sama dengan A yang pertama tadi. Selanjutnya kita tengok A yang kelima. A kelima ini memiliki not, jadi kita silang. Dan A keenam juga memiliki not, jadi kita silang. Setelah kita mencari A-nya yang sama, kita salin dulu di bawah A-nya. Selanjutnya kita tengok yang B. Yang B pertama ini tidak memiliki not, dan B yang ketiga ini juga tidak memiliki not. Berarti mereka sama. Dan yang B keempat juga tidak memiliki not, jadi mereka sama. Dan ini B-nya sudah selesai, kita salin ke bawah di sebelah A. Baiklah, selanjutnya kita lihat yang C pertama. C yang pertama ini tidak memiliki not. Terus kita tengok C yang ketiga memiliki not, jadi kita silang yang ketiga. Kita lihat C yang keempat. C yang keempat ini sama dengan C yang ke-1 tadi. Berarti kita salin C-nya ke bawah di sebelah B. Next kita kerjain yang D. Yang D ke-1 ini memakai not. Jadi kita tengok D yang tidak dicoret. Sisa D yang keempat. D yang keempat ini tidak memakai not. Jadi kita tulis yang D ini pakai buka kurung, D not or D, baru tutup kurung. Kenapa pakai buka kurung dan tutup kurung? Karena dia berbeda, jadi kita pakai buka kurung dan tutup kurung. Jadi untuk mengerjakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam sama sistemnya dengan yang pertama tadi. Untuk cara cepatnya biar kita tahu kenapa bisa sama yang pertama dengan yang keempat, itu kita tengok 3 huruf yang sama seperti ABC yang tidak memiliki not. Yang memiliki not tadi adalah D, jadi kita kasih buka kurung dan tutup kurung. Nah tadi kan yang pertama lawannya sama dengan yang 4, jadi yang kedua lawannya sama yang mana tuh? Lawannya sama dengan yang 5. Kenapa? Karena 3 hurufnya tuh sama. Coba lihat baik-baik. A-not sama dengan A-not yang 5. A-not 2 tadi sama dengan A-not 5. Kita salin deh di bawah. Tulis A-not. Selanjutnya kita tengok B yang kedua. Sama dengan B yang kelima. Itu kita turunin di sebelah A-not. Ya, selanjutnya kita lihat C yang kedua memiliki not dan C yang kelima tidak memiliki not. Karena beda, kita langkahin dulu yang D dulu, kita lihat. Yang D ini kita salin dulu di sebelah B. Kita tulis D. Nah, baru kita ngerjain yang C. Karena beda, kita buat buka kurung C not or C. Baru tutup kurung. Jadi kita lihat A yang ketiga sama A not yang keenam. Jadi karena mereka berbeda, jadi kita masukin di dalam kurung. Kita buat dulu yang sama, B, C not sama D not. Baru kita buat yang A or A not, baru tutup kurung. Oke, selanjutnya kita menyelesaikan jawabannya lagi. Pertama kita lihat dulu aturan-aturan aljabar boolean yang ada di video pertama tadi. D not or D itu sama dengan 1, C not or C itu sama dengan 1 juga, A or A not itu juga sama dengan 1. Selanjutnya kita cari dulu huruf yang sama di antara 3 itu. Huruf yang sama adalah huruf B, jadi yang berbeda itu kita masukin ke dalam kurung.
Selesai deh, cuma sampai sini karena tidak bisa disederhanakan lagi. Demikian menyederhanakan persamaan logika dengan menggunakan aljabar boolean. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Dan jika kalau tidak mengerti atau bahasa saya terbelit-belit, tolong dibenarin, bisa dibenarinnya lewat komentar karena juga saya masih belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.